Nah, istilahnya ya naumuzul, ya lailutul, ya samsyukib la tatlu. Ini doa pengantin baru. Wahai malam teruslah panjang, wahai bulan, wahai matahari jangan berhenti, jangan terbit. Nah itu mah bahasanya ini aja, contoh aja. Tapi itu itu dalam usul fikih. Kita tidak perlu panjang lebar di situ. Jadi sekalian, kemudian setelah wudu apa? Tahajud. Jangan lupa, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Maqaman mahmuda, derajat tinggi. Sering tahajud. Nah, kalau dalam tahajud itu kan dia enggak, ketika dia bangun wudu, sholat, itu insya Allah segar, badan udah segar. Apalagi kalau sempat mandi mah, kalau sempat mandi malam itu katanya malam mandi yang bagus, mandi sebelum subuh itu katanya mandi yang bagus gitu. Kalau sempat mandi, tapi Rasulullah tidak ada sunahnya sih. Tapi kalau emang mau dilaksanakan, kalau emang kuat, silakan mandi subuh. Nah, setelah sholat tahajud, dia kemudian berdoa dan berzikir. Sholat tahajud, sholat witir. Ibu-ibu, bapak-bapak sering ini doa tahajud. Masih hafal? Allahumma ya Rabbana lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu anta haq wa wa'dukal haq wa liqa'uka haq wa jannatu haq wa naru haq wa nabiyyuna haq wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa lika tawakkaltu wa bika hakamtu faghfirli. Nah, itu ada kata tuh, faghfirli ma qaddamtu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang telah lewat. Wa ma akhartu, yang belum. Wa ma asrartu, yang ma akhartu itu yang baru, yang sekarang. Kemudian wa ma asrartu, dan apa yang aku sembunyikan. Wa ma a'lantu, dan wa ma asrartu, apa yang aku tampakkan. Wa ma a'lantu, yang asrartu itu sembunyikan, a'lantu aku sebarkan, orang tampakkan dosanya kita. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan apa yang engkau lebih tahu dari aku gitu. Jadi kita ngaku dosa, kita minta saat itu, insya Allah Allah akan kabulkan. Banyakin baca doa itu, faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baca ketika tahajud. Ketika tahajud baca itu, insya Allah kita akan semakin menghapus dosa kita. Kemudian juga kita tenang. Kenapa? Kita merasa optimis dalam keseharian kita. Kita mulai hari kita dengan rasa optimis dengan doa kita. Sebetulnya dalam sholat pun kita kan ada salah satu doa yang sebenarnya sholat itu doa, sebenarnya sholat itu doa. Nah, tapi di dalam satu doa, coba ibu-ibu diresapi doa ketika di antara dua sujud. Rabbi ghfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, dan sayangilah aku, warzuqni, berikanlah aku rezeki, wajburni, sempurnakan aku. Wajburni itu artinya tutupi kesalahanku sebelumnya, tapi sempurnakan juga bisa. Wajburni, wahdini, berilah aku petunjuk, wa'afini, dan berikanlah aku kesehatan, wa'fu anni, dan ampunilah aku. Itu di dalam itu aja 9 doa tuh. Di dalam sholat duduk di antara dua sujud. Belum doa-doa yang lain. Itu semuanya doa subhanarabbiyal azim wa bihamdi. Itu doa semua, dari takbiratul ihram sampai salam. Itu semuanya doa. Tapi makanya sholatnya jangan buru-buru. Bacaannya harus pas. Makanya itulah kita kalau bacaannya nggak boleh buru-buru. Pernah lihat orang buru-buru sholat? Pernah?
pasti pernah lihat. Dulu di kantor saya ada yang kalau sholat begini. Saya bilang gimana tuh maninahnya itu? Ada yang gitu. Saya bilang iya, tapi jadi sayang, jadinya bacaannya jadi nggak sempurna, saya yakin. Sementara kan kalau sholat itu kan itidal itu artinya tegak. Jadi kalau habis ruku jangan begini langsung begini, tegak dulu. Nah ini namanya tumakninah, itidal tegak, tumakninah diam sebentar, minimal baca seumpama orang baca subhanallah, nah itu namanya tumakninah, diam. Kalau sholat kita nggak tumakninah, nggak sah sholatnya. Makanya saya termasuk orang yang tidak setuju dengan sholat tarawih yang ngebut itu. Amin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah, kalau tidak memenuhi rukun dan ininya, gimana mau ininya? Gimana mau sah sholatnya? Dan kalau tidak sah sholat, bagaimana bisa diterima oleh Allah? Gitu. Jadi kalau sholat tenang aja, sholat kita tidak perlu sholat yang seperti Rasulullah yang sampai beliau sholat sampai bengkak-bengkak kakinya lama banget. Juga tidak perlu sholat seperti itu. Sholat ya tenang, wajarnya aja, normal, tapi perhatikan bacaan dan rukun-rukun sholatnya.